Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Semoga pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada pagi ini bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Mulok BTQ. Pada kali ini Bapak akan meneruskan materi kita pada hari Rabu yang terlewat, yaitu membahas tentang nun sukun dan tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nun sukun dan tanwin jika bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukum bacaannya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang namanya idhar, yang kedua idgham bigunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iklab, dan yang kelima ikhfa. Pada materi kali ini Bapak akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah. Apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, nun, mim, waw dalam satu kalimat, maka hukum bacaannya tidak boleh dibaca idgham, tetapi wajib atau harus dibaca idhar. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 4 kata hukum bacaan idgham dibaca gunnah. Yang pertama yaitu lafaz dunya. Lafaz dunya kalau menurut hukum bacaan harus dibaca idgham, tetapi tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca idhar. Alasannya kenapa? Karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat. Kemudian yang kedua lafaz bunya. Lafaz bunya pun hukum bacaannya idgham, tetapi tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca idhar. Yang ketiga lafaz kinwanun. Lafaz kinwanun pun sama mengandung hukum bacaan idgham, tetapi tidak boleh dibaca idgham, harus dibaca idhar. Yang terakhir adalah lafaz sinwanun. Lafaz sinwanun di sini mengandung hukum bacaan idgham, tetapi tidak boleh dibaca idgham, melainkan harus dibaca idhar. Lanjut, yang kedua ada kalimat najm yang menjelaskan hukum bacaan idgham bila gunnah. Kalimat najm yang menjelaskan hukum bacaan idgham bila gunnah di sini wadzim bila gunatin fi lamin wara. Wadzim bila gunatin fi lamin wara. Apabila ada tanwin atau nun mati. Ingat tanwin, nun sukun atau disebut nun mati. Tanwin fathah tain, kasroh tain, domah tain bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya harus dibaca idgham bila gunnah. Adapun huruf idgham bila gunnah yaitu ada 2, yang pertama lam dan yang kedua ro. Cara membaca idgham bila gunnah kebalikan daripada idgham bigunnah. Idgham artinya mendengung, bila gunnah tiada mendengung. Dalam artian idgham tetapi tidak boleh dibaca mendengung, melainkan cara membacanya yaitu huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua seolah-olah seperti huruf yang bertasjid. Perhatikan di sini ada contoh tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Seperti lafaz fawailun lil musallin. Lafaz fawailun tulisannya fawailun, tetapi tidak boleh dibaca fawailun, melainkan harus dibaca fawailun lil musallin. Tanwin dimasukkan ke dalam huruf lam. Yang kedua lafaz rahmatan, tulisannya rahmatan, tetapi tidak boleh dibaca rahmatan, melainkan harus dibaca rahmatan lil alamin. Di situ ada tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Contoh yang kedua ada huruf ro, tanwin bertemu dengan huruf ro. Seperti lafaz fi isyatir radiyah, tulisannya fi isatin, tetapi tidak boleh dibaca fi isatin, melainkan harus dibaca fi isyatir radiyah. Kemudian yang terakhir tanwin. Tanwin domah bertemu dengan huruf ro. Raufun rahim. Tulisannya raufun rahim, tetapi tidak boleh dibaca raufun rahim, melainkan harus dibaca raufur rahim. Selesai contoh tanwin bertemu dengan huruf dan lam dan ro.
Contoh yang kedua yaitu nun mati bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Kalau tadi tanwin, sekarang nun mati atau nun sukun. Seperti lafaz la in lam yang tahi. Tulisannya la in lam yang tahi tetapi tidak boleh dibaca lain. Harus nun matinya dimasukkan ke dalam huruf lam. La in lam yang tahi. Kemudian yang kedua lafaz min ladunhu. Tulisannya min ladunhu. Tetapi tidak boleh dibaca min ladunhu, melainkan nunnya dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, seolah-olah seperti huruf yang bertasydid. Min ladunhu. Contoh yang kedua, lafaz min rusulihi, tulisannya min rusulihi, tetapi tidak boleh dibaca min rusulihi, melainkan nunnya dimasukkan ke dalam huruf ro, jadi membacanya mir rusulihi. Dan yang terakhir, lafaz min rabbihim, tulisannya min rabbihim, harus dibacanya mir rabbihim, nun mati dimasukkan ke dalam huruf ro. Oke, kita praktekkan hukum bacaan nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro di sini di dalam surat Al-Balad. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira ahad. Nah, dalam surat Al-Balad ayat kelima mengandung hukum bacaan idgham bila guna. Ayah sabu, tulisannya ayah sabu anlan, tetapi tidak boleh dibaca ayah sabu anlan, tapi harus dibaca ayah sabu an layyaqdira alaihi ahad. Ayah sabu an layyaqdira ahad. Untuk materi kali ini, pelajaran mulak BTQ, Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkannya, membaca Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian bisa mempraktekkan hukum tajwid sesuai dengan tuntunan ilmu tajwid. Warattilil Qur'ana tartila. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.